Halo, perkenalkan nama saya Meliza Dwi Cahyani dengan NPM 2341144. Saya dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan membuat video langkah-langkah pengujian data primer menggunakan aplikasi SmartPil S3 guna memenuhi tugas statistika. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan judul penelitian saya dan model yang saya gunakan dalam penelitian ini. Penelitian saya ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi behavioral intention mobile payment pada generasi Z di Kota Batam. Penelitian saya ini menggunakan model UTAUD yang dikembangkan dengan tambahan variabel trust sebagai mediasi. Lalu variabel yang saya teliti yaitu ada effort expectation, performance expectation, perceived risk, dan social influence terhadap behavioral intention penggunaan mobile payment. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena saya membutuhkan responden dengan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian saya. Jadi tidak semua orang ini bisa menjadi responden saya, hanya yang memenuhi kriteria tertentu saja. Saya mengumpulkan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online menggunakan Google Form melalui media sosial. Penyebarannya ini ditunjukkan pada generasi Z di Kota Batam seperti mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat yang menggunakan mobile payment. Lalu di sini ada file Excel yang saya dapat dari hasil responden saya yang saya kumpulkan menggunakan Google Form. Ini adalah file yang diperlukan saat melakukan pengujian data di SmartPil S. Baik, langsung saja pada langkah pertama yaitu kita pergi ke aplikasi SmartPil S. Lalu kita pilih bagian New Project. Di sini kita contoh saja memberi file namanya statistika setelah kita membuat namanya yang pertama itu kita bisa langsung pindahkan file Excel tadi ini ke import data. Kita double klik, lalu kita pilih file Excel yang sudah kita kumpulkan tadi. Di sini file Excelnya ini harus berbentuk CSV agar bisa diimport ke aplikasi SmartPil S. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita gambar diagram SEM-nya sesuai dengan kerangka konseptual dengan memasukkan item masing-masing variabel sesuai dengan singkatan nama variabelnya. Di sini ada BI 4, 3, 2, dan 1. Ini adalah behavioral intention. Kita klik kiri lalu memberi nama sesuai nama variabelnya. Dan seterusnya kita lakukan seperti itu. Ini trust bagian mediasi. Lalu ada SI 5, 4, 3, 2, 1. Ini bagian independen. Social influence. Lalu ada performance expectation.
Dan terakhir effort expectation. Jika sudah seperti ini, kita buat konektor antar variabelnya. Kita di sini klik connect, lalu effort expectation ke behavioral intention, perseverance, behavioral intention, performance, behavioral, social, behavioral, trust, behavioral. Effort ke trust, perceived ke trust, performance ke trust, dan social influence ke trust. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya langsung ke analisis outer model. Untuk mengukur outer model ini dilihat pada validitas konvergen, validitas diskriminan, dan validitas uji reliabilitas. Caranya ini kita klik calculate, lalu pilih PLS algorithm dan start calculation. Nah, yang pertama kita melihat validitas konvergen, bisa dilihat pada loading faktornya atau pada outer loading. Nah, jika nilai outer loadingnya ini lebih besar dari 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa indikator atau item tersebut itu memiliki konvergen yang baik. Bisa dilihat pada tabel di sini, nilai AVE bisa dilihat pada tabel di sini, item-item variabelnya itu memiliki nilai validitas konvergen yang baik karena melebihi di 0,7. Nah, setelah seperti ini, lanjut ke penelitian berikutnya, yaitu bagian AVE. Bisa dilihat pada konstruk AVE-nya ini, jika nilai AVE ini lebih besar dari 0,5, maka indikator atau item tersebut itu memiliki validitas konvergen yang baik. Bisa dilihat pada tabel di sini, nilai AVE-nya ini sudah melebihi 0,5 semua, yang berarti item ini memiliki konvergen validitas yang baik. Baik, selanjutnya kita pergi ke validitas diskriminan. Bisa dilihat pada diskriminan validity. Kita lihat di Werner-Locker-nya ini, nilai horizontalnya ini adalah akar AVE, dan di bawahnya ini adalah korelasi dengan variabel lainnya. Apabila nilai akar AVE itu lebih besar dari korelasi antar variabel, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Contohnya ini pada variabel behavioral intention. Ini nilai akarnya ini adalah 0,829, dan nilai akar AVE ini lebih besar dari korelasi variabel lainnya, seperti variabel ini memiliki validitas diskriminan yang baik. Selanjutnya bisa juga dilihat di outer loading. Nah, kriteria yang dapat diterima dalam cross loading apabila item pengukuran berkolerasi lebih kuat atau lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya. Pada contohnya ya ini BI1, ini adalah 0,881. Bisa dilihat ini lebih besar dari yang di sebelah-sebelahnya. Begitu juga dengan contoh yang lainnya. Lalu untuk selanjutnya pada uji
reliabilitas bisa dilihat pada bagian construct reliability and validity. Untuk mengetahui variabel atau tidaknya suatu kontrak itu konstruk itu harus dengan hasil nilai Cronbach's alpha dan composite reliability. Itu nilainya harus di atas 0,7. Nah, pada tabel ini semuanya ini sudah melebihi 0,7 yang berarti nilai tersebut reliable. Baik, untuk berikutnya yaitu uji model fit. Bisa dilihat pada model fit. Kriteria pada model fit ini dilihat pada SRMR. Apakah ini kurang dari 0,1? Bisa dilihat pada tabel SRMR ini sebesar 0,057 yang berada di bawah batas maksimum 0,08 sehingga menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kecocokan yang baik. Baik, selanjutnya kita bisa uji Q kuadrat. Q kuadrat ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model struktural itu mampu memprediksi variabel dependent dalam penelitian. Untuk caranya itu kita kembali ke awal, lalu kita calculate ulang. Di sini kita pilih yang PLS predict. Lalu start calculation. Nah, di sini kita melihat pada LV prediction. Nah, pada Q kuadrat predict, Q kuadrat yang lebih dari 0 berarti memiliki prediktif yang relevan dan yang Q kuadrat kurang dari 0 itu kurang memiliki prediktif yang relevan. Untuk nilainya sendiri itu 0,02 itu lemah, 0,15 itu moderate, dan 0,35 itu kuat. Dan untuk pada tabel yang behavioral intention itu berada di 0,07 yang berarti kuat, dan trust ini berada di 0,05 berarti juga kuat. Baik, berikutnya pada pengujian inner model itu ada dua, yaitu uji R-square dan uji square adjust. Yaitu kita kembali ke PLS algorithm, lalu klik R-square. Nah, pada R-square ini hanya muncul variabel dependennya saja. Untuk yang R-square, jika variabel X lebih dari 2, untuk nilainya itu 0,07 yang berarti kuat, 0,5 itu moderate, dan 0,2 itu lemah. Dan untuk yang R-square adjust ini jika variabel X kurang dari 2, bisa dilihat pada tabel ini nilainya 0,7 dan ini 0,5 yang berarti keduanya ini kuat. Untuk langkah selanjutnya kita bisa memeriksa pada signifikan atau pengujian hipotesis dengan cara kita kembali ke model dulu, lalu kita calculate, lalu kita bootstrapping dan start calculation. Nah, di sini bisa dilihat pada nilai p-value-nya. Apabila nilai p-value ini lebih kecil dari 0,5, berarti hubungan antar variabel tersebut signifikan. Sebaliknya, apabila lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan tidak signifikan. Nah, pada tabel ini yang lebih dari 0,05 itu adalah social influence.
terhadap trust, yang berarti ini tidak bisa dikatakan signifikan. Dan adapun jika ingin mengetahui arah pengaruhnya bisa dilihat pada original sampelnya. Apabila original sampelnya ini bernilai positif, maka arah pengaruhnya itu juga positif. Sebaliknya, jika bernilai negatif, maka arah pengaruhnya itu juga negatif. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.